La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang kalau kita hitung kita tidak akan pernah bisa menghitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kita tidak akan pernah bisa menghitung, maka terhadap nikmat yang diberikan kepada kita, kewajiban kita adalah mensyukurinya. Dengan bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah karena begitu banyak kenikmatan yang diberikan pada kita. Nikmat yang diberikan terhadap diri kita saja itu barangkali belum banyak yang kita syukuri. Padahal Allah Subhanahu wa taala dari diri kita itu sendiri Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Dan oleh Allah suatu saat akan ditunjukkan. Ayat yang saya baca di mukadimah tadi adalah surat Fusilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sanurihim, kelak akan aku tunjukkan kepada mereka. Kelak akan aku tunjukkan kepada mereka apa yang akan ditunjukkan oleh Allah. Yang akan ditunjukkan adalah ayatina, tanda-tanda kekuasaanku fil afaq, di segenap ufuk, di segenap cakrawala. Jadi ini tanda Allah yang besar. Kalau dalam bahasa sains, bahasa ilmu pengetahuan adalah makrokosmos. Karena cakrawala itu adalah sejauh mata memandang yang sampai batas kemampuan kita memandang. Dari ujung cakrawala sampai ujung cakrawala. Ilmu pengetahuan saat ini baru bisa menghitung jarak antara ujung yang satu dengan ujung yang lain adalah 50 miliar tahun perjalanan cahaya. Jadi jarak dari ujung ufuk satu ke ujung ufuk yang lain itu 50 tahun perjalanan cahaya. Jadi cahaya menempuh jarak 50, bukan 50 ribu ya, 50 miliar tahun perjalanan cahaya. Jadi cahaya berjalan 50.000 tahun cahaya, 50.000 tahun, 50 miliar tahun waktu yang ditempuh untuk menempuh antara ufuk yang satu dengan ufuk yang lainnya. Padahal perjalanan cahaya itu dalam sedetik memiliki kemampuan mencapai 300.000 km. Jadi cahaya itu kemampuan kecepatan perjalanannya dalam satu detik bisa menempuh jarak 300.000 km. Jadi sedetik itu cahaya sudah sampai 300.000 km, sudah mengelilingi bumi.
Padahal ufuk yang satu dengan ufuk yang lainnya jaraknya 50 miliar tahun perjalanan cahaya. Itu alam materi makrokosmos yang sangat besar. Dan Allah bandingkan, tunjukkan dengan wa fi anfusihim, dan pada diri kalian. Pada diri kita banyak sekali ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu fungsinya tidak lain dan tidak bukan agar kita faham seluruh alam semesta ini ada di dalam genggaman Allah, ada di dalam kekuasaan Allah, sehingga hanya Allah saja yang pantas untuk kita ibadahi. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita faham bahwa yang begitu luas, yang begitu besar, semua di dalam kekuasaan Allah. Dalam kekuasaan Allah. Kalau semua sudah di dalam kekuasaan Allah, tidak lain dan tidak bukan manusia yang kalau dibandingkan dengan alam semesta yang diciptakan Allah lebih kecil, jauh lebih kecil, itu adalah yang paling pantas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Satu tujuan Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Mari kita lihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita saja, sebelum kita melihat tanda kekuasaan Allah yang begitu luas membentang di alam semesta. Satu, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita, yang ada di depan kita, dekat sekali dengan kita. Kita tidak bisa melihat dengan kedua mata kita tanpa ada alat bantu. Dekat sekali dengan kita, di depan kita, ada pada diri kita. Kita tidak bisa melihat tanpa alat bantu. Saya hanya contohkan satu dulu saja, yaitu hidung kita. Ada yang bisa melihat hidung kita tanpa bantuan cermin, tanpa bantuan alat apapun. Kita lihat dengan kedua mata kita, tidak bisa melihat, padahal itu amat dekat pada kita dan fungsinya amat sangat luar biasa. Seluruh tubuh kita ada 9 lubang. Pernah saya sampaikan, seluruh tubuh kita ada 9 lubang. Dari 9 lubang itu semua bentuknya elastis. Elastis itu terbuka ketika memang harus terbuka. Dan hanya ada 2 organ tubuh kita yang memang betul-betul berlubang, tidak elastis, yaitu telinga dan hidung. Tapi pada kesempatan saat ini saya hanya ingin menyampaikan tanda kekuasaan Allah berupa hidung yang lubangnya ada di bawah. Itu bukti kesempurnaan Allah ketika menciptakan kita. Lubangnya menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas, dan bentuknya sangat luar biasa, sangat match, sangat sempurna. Kita bandingkan dengan hidung dari ciptaan Allah yang lain, paling bagus hidung manusia. 2 lubang itu fungsinya adalah untuk masuknya oksigen, masuknya udara yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh manusia dalam 1 tahun ada 7,9 ton. 1 tahun itu udara yang masuk tubuh kita. Dan bensah hitung nek rumah sakit piro, jumlahe piro. Dan jelas itu masuk. Dan masuknya udara itu nggak ada perintah dari siapapun kecuali Allah yang memerintahkannya.
Kita tidak pernah minta oksigen mlebu nang irung, udara mlebu nang irung, tidak pernah. Wong kita tidur tidak ingat apa-apa saja, otomatis oksigen selalu keluar masuk ke dalam tubuh kita. Masuk berupa oksigen, keluar berupa karbon dioksida. Udara yang bersih masuk namanya oksigen, udara yang keluar namanya karbon dioksida. Itu udara yang sudah kotor. Karena apa? Karena begitu oksigen masuk, kemudian menjalar sampai ke jantung, dan jantung ini dengan kekuatan oksigen yang diberikan oleh Allah mampu menggerakkan seluruh organ yang ada di tubuh kita dengan detakannya yang tidak pernah berhenti. Itu karena asupan oksigen. Jantung kita berdetak, tidur pun jantung kita berdetak. Kita tidak usah bayangkan bagaimana kalau 1 jam saja oksigen tidak masuk. Kalau air sehari kita tidak minum, insya Allah bisa hidup. Udara tidak masuk ke dalam tubuh kita 1 jam, maka organ yang ada di tubuh kita tidak berfungsi. Karena pompaan jantung itu menjadikan darah mengalir. Otot kita mampu bergerak, saraf-saraf kita